Saya percaya kita adalah anak Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa hadir hari ini karena saudara saya sedang mencari Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kebangkitan Kristus, ya. Kebangkitan Kristus. Banyak hal yang akan kita lihat di bagian ini. Dan minggu yang lalu bahwa kebangkitan Kristus itu adalah menjadi titik balik kelahiran kembali. Kenapa perlu dilahirkan kembali? Kenapa mesti kembali dilahirkan? Itu yang tidak masuk akalnya Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua dilahirkan kembali? Dapatkah ia masuk lagi ke rahim ibunya? Katanya. Jadi seorang penganut Yahudi yang sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan yang tinggi, namun dia tidak memahami hal-hal yang dari Tuhan. Padahal maksud Yesus adalah dia harus melangkah dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai pintu masuk kehidupan baru. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 puncak dari pembicaraan mereka, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena ketika kita dilahirkan pertama kali, kita adalah keturunan Adam. Adam adalah pintu masuk kematian. Tetapi datanglah Adam yang terakhir. Barang siapa yang percaya kepadanya, kita masuk ke pintu masuk kehidupan. Ketika kita masuk ke pintu masuk kehidupan, yaitu Yesus, itu disebut dengan lahir kembali, lahir ulang. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa yang tidak dilahirkan kembali, ia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Artinya adalah ia tidak bisa mengecap kerajaan Allah itu. Ia tidak bisa masuk ke sana, karena dia sudah tercampak dari sana sebelumnya. Karena sudah tercampak, dia harus dilahirkan kembali, dan dia akhirnya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kenapa, apa titik kelahiran kembali itu? Yaitu kebangkitan Kristus. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 2-3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Minggu yang lalu telah dijelaskan ini panjang lebar ya. Bapak Ibu yang ingin mendengarkan bagian ini, ada channel YouTube kita ya. Kalau mau mendengarkan lebih lagi, karena firman Tuhan ini khotbahnya akan berkelanjutan terus kan. Tentu atmosfernya berbeda kalau nengok di YouTube ya. Kalau di ibadah begini ya pastilah berbeda. Namun paling tidak kita mengerti alur dari pemberitaan ini. Nah, jadi saudara-saudara, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Nah, jadi ketika Yesus mati, dia masuk ke dalam kubur, sesungguhnya kematian kita lah yang dia kematian kita lah yang dipikulnya, begitulah ya. Akhirnya Yesus mati. Kematian kita yang diambilnya sebenarnya. Karena manusia setelah jatuh dalam dosa mengalami kematian. Jadi kalau Bapak Ibu jatuhkan satu benda dari atas, itu
Ini saya tentukan contohnya. Dari sini ke sini jalan ini belum masih belum kencang. Makin jauh dia makin kencang, makin jauh dia makin kencang, makin jauh dia makin cepat jadi. Kejatuhan manusia seperti itu kira-kira ya. Nah jadi ketika manusia itu jauh dari hadirat Allah, itu kejatuhannya nggak bisa ditahan. Jadi tentu dia bukan sebagai sebuah benda, tapi artinya kejatuhan itu saudara-saudara tidak bisa ditahan oleh apapun. Kejatuhan manusia itu dalam dosa akibatnya adalah kematian, dan mau tidak mau dia akan masuk ke dalam kematian. Tidak ada yang bisa membalikkan ini ke atas. Tidak ada yang bisa. Kemudian Yesus seolah-olah ya, kalau Bapak Ibu tonton film Superman, tonton film Superman, ada seorang yang jatuh, kekasihnya jatuh gitu dari gedung. Superman ini terbang begitu, langsung ditangkap di bawah. Langsung dia menginjakkan kaki di tanah, lalu dengan kekuatan penuh dibawa ke atas. Ya begitulah kira-kira. Jadi kematian manusia itu nggak bisa dihindari. Siapa yang bisa membalikkan lagi? Harus ada kekuatan. Nah jadi kematian Yesus itu sebenarnya dia sedang mengambil kematian kita. Nah dia sedang mengambil kematian kita. Kitalah yang dikejar Yesus sebenarnya ke dalam tubuh itu, karena kita sudah mati di sana. Jadi bagi Tuhan kematian rohani sama dengan kematian jasmani. Jadi jangan pikir kalau saya kan belum mati, lambat atau cepat akan mati juga kalau nggak percaya sama Yesus. Statusnya begini. Bukan hanya sekedar masuk kubur, tapi masuk ke dalam alam maut. Jadi Yesus masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam maut, ke dalam alam maut. Dia sedang mati bersama dengan kita. Dia sedang mati bersama dengan kita, dan dia dikuburkan. Jadi bukan hanya Yesus yang dikubur, lalu kita tenang-tenang di luar. Dia sedang mengejar kematian kita, akhirnya dia mati. Kita nggak boleh bilang, oh kasihan dia mati, oh mati dia mati. Enggak, kematian kita yang dikejar ke sana. Makanya dia mati. Makanya dia terlepas dari Bapa. Karena semua manusia telah terlepas dari Bapa, sumber hidup. Makanya dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusia sudah ditinggalkan oleh Bapa. Jadi semua orang yang ditinggalkan oleh Bapa mati. Jadi untuk mengejar kematian ini, Yesus harus rela meninggalkan Bapa. Siapa yang bersatu dengan Bapa hidup, karena dia adalah sumber hidup. Makanya dia ingin mengembalikan manusia itu kepada Bapa, sumber hidup. Pada akhirnya, saudara-saudara, pekerjaan seorang yang percaya pada Yesus adalah mengenal, akrab, intim, hubungan. Karena inilah hidup kekal, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Mengenal itu intim artinya. Melekat, hubungannya melekat. Karena ketika kita tidak melekat, mati. Nah, Yesus ingin mengembalikan kita kepada Dia, tapi harus power yang besar. Makanya ketika Yesus bangkit Bapak Ibu dari kubur, secara rohani orang yang percaya kepada Dia juga mengalami kelahiran kembali. Itulah yang disebut dengan titik balik. Saya ingin membahas ini secara khusus. Minggu yang lalu saya sudah berjanji bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar kebangkitan tubuh. Tapi bagian ini perlu kita dalami sedikit lagi. Jadi kebangkitan Kristus itu
sebuah titik balik. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita dan perlu juga walaupun berulang-ulang dan ada yang bosan karena ini juga adalah bagian penting. Kalau kita dilahirkan di tanah Arab, kemungkinan besar kita menjadi agama Islam. Kemungkinan besar, ya kan? Kalau kita dilahirkan di Cina, kemungkinan besar kita agama Buddha atau Konghucu. Kalau kita dilahirkan di India, kemungkinan besar kita menganut agama Hindu. Karena kita dilahirkan di daerah Kristen, orang tua Kristen, kita menjadi agama Kristen. Nah, jadi kalau ditanya kepada orang Arab yang jadi Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Mereka bisa menceritakan, mereka itu punya titik balik menjadi seorang Kristen. Kenapa kau jadi Kristen? Oh, aku punya pengalaman begini. Dia punya cerita, dia punya titik balik, sebuah peralihan. Kalau ditanya orang Hindu yang tadinya Hindu dia jadi Kristen, kenapa kau jadi Kristen? Oh, aku punya pengalaman titik balik. Dia bisa menceritakan mendetail. Kalau ditanya orang Buddha, tadinya Buddha, sekarang dia jadi Kristen. Coba ceritakan, kenapa kok bisa jadi Kristen? Wah, aku punya pengalaman ini. Artinya dia punya cerita, menceritakan titik baliknya. Sekarang menjadi pertanyaan, karena kita Kristen, dilahirkan dari Kristen, orang tua kita Kristen, lalu ditanya, kenapa kau jadi Kristen? Bapak Ibu, apa alasan Bapak Ibu? Sulit mencari titik baliknya. Dan kebanyakan orang Kristen tidak memahami tentang titik balik ini. Dia berpikir kalau dia beribadah, ya sudah jadi Kristen lah. Makanya saya bilang sama anak saya itu, kau harus punya titik balik. Seorang anak pendeta harus punya cerita titik balik, harus tahu di bagian mana titik baliknya. Kita tidak hanya saudara-saudara menjadi seorang Kristen ya karena ayah saya kalau mau makan berdoa ya berdoa, kalau mau tidur berdoa, tapi tanpa sebuah titik balik. Di situ yang berbahaya. Pastikan bahwa kita ini punya titik balik. Bukan karena sebuah pola yang kita ikuti, tapi karena sebuah pengalaman pribadi. Punya pengalaman pribadi. Nah, itu yang disebut dengan titik balik ini. Saya ini anak pendeta, ya. Saya anak pendeta. Kalau saya bersikap cocok dua sikap juga ala anak pendeta. Tapi belum tentu saya punya cerita titik balik. Saya hanya terpola karena saya anak pendeta, ya sikapnya begitu, lemah lembut. Tapi belum tentu saya sudah lahir baru. Belum tentu saya sudah dilahirkan kembali. Ketika saya tidak berdosa, mungkin tidak merokok, tidak berjudi, tidak nakal, bandel, baik-baik saja. Tapi belum tentu saya sudah lahir kembali. Saya hanya mengikuti pola yang ingin saya pastikan bagi kita. Kita ini Kristen karena mengikuti pola atau memang karena kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi, akhirnya kita punya titik balik. Dari titik balik itulah kita berangkat untuk bertumbuh. Kalau kita nggak punya titik balik, kita nggak punya start untuk bertumbuh. Bagaimana kita bisa bicara kedewasaan? Lahir pun belum kita ngerti, dilahirkan kembali pun kita nggak ngerti. Makanya banyak orang Kristen susah bertumbuh dewasa. Apa itu kedewasaan? Apa itu kedewasaan? Karena dia tidak memahami tentang titik ini, lahir kembali. Bayangkan murid-murid sudah lama bersama dengan Yesus.
menyerahkan nyawa untuk Tuhan. Karena dia punya start yang jelas, dia punya tujuan yang jelas. Itu yang Tuhan ingin menyisir pemahaman kita sampai kita memahami tentang kelahiran kembali. Amin Bapak Ibu. Nah, apa makna titik balik itu? Kita dulu bersama dengan Allah. Adam dulu bertemu muka dengan muka di Taman Eden, tetapi manusia ini Adam akhirnya terpisah dengan Allah karena dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dia meluluskan keinginannya untuk memakan buah itu, dan akhirnya dia terpisah dengan Allah, dan terjadilah manusia itu ada dalam kegelapan berseberangan dengan terang Allah. Nah, apa makna dari titik balik itu? Ini dalam kamus, titik balik adalah suatu peristiwa atau momen penting berupa keputusan besar yang mengubah arah atau jalan kehidupan seseorang secara fundamental. Titik balik suatu peristiwa. Nah, ketika kita menjadi seorang Kristen, kita saudara-saudara memiliki sebuah momen penting yang membuat saudara, oh, saya sudah berdosa, saya harus kembali kepada Tuhan. Itu momen, saudara harus punya momen itu. Jadi ketika saudara memuji Tuhan bertepuk tangan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, itu tidak menunjukkan bahwa saudara sudah punya momen itu. Temukan momen itu, peristiwa besar itu di mana ketika saudara berjumpa dengan Yesus, saudara merayakan hari kematiannya, hari kebangkitannya, ada kesan yang dalam hidup saudara. Ada sebuah peristiwa atau momen penting yang mengubah arah hidup kita, dan berupa sebuah keputusan. Ketika terjadi sebuah momen itu, ada keputusan besar, ada keputusan yang ekstrim. Wah, saya sudah berdosa, Tuhan ampuni saya. Ketika sudah merenungkan tentang penyaliban Yesus, kematian Yesus, kebangkitannya, ada sebuah kesadaran, ada sebuah keputusan besar, dan keputusan itu besar, dan keputusan yang satu itulah menjadi saudara-saudara persimpangan yang saudara harus ambil ke sana. Tadinya arah hidup saudara ke sana, tapi ketika ada momen itu yang mengubah hidup saudara, itulah sebuah titik yang memulai perjalanan hidup yang baru, dan saudara menghabiskan tahun-tahun hidup saudara karena keputusan yang satu itu tadi. Nah, jadi jalan kehidupan seseorang secara fundamental, secara mendasar, itu artinya sebuah titik balik. Dalam Kisah Rasul 5:30-31, ternyata titik balik itu adalah kebangkitan Kristus yang memulai. Dalam ayat ini dikatakan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya apa? Supaya Israel dapat bertobat. Ternyata pertobatan itu dikaruniakan oleh kebangkitan Kristus. Sama dengan iman itu dikaruniakan oleh Allah,
pertobatan itu juga dikaruniakan oleh Allah lewat kebangkitan Kristus. Bukankah istilah pertobatan ini kita anggap sesuatu yang sepele? Ternyata khusus untuk pertobatan kebangkitan Kristuslah yang memungkinkan itu terjadi. Tidak ada sebuah pertobatan tanpa kuasa kebangkitan. Karena kebangkitan itu pada prinsipnya adalah sebuah titik untuk mengubah dari mati menjadi hidup. Seperti Superman yang saya bilang tadi, sudah jatuh orang yang dikasih, kemudian dia harus punya kekuatan yang luar biasa untuk menarik ke atas. Kekuatan itu adalah kuasa kebangkitan. Kita nggak berdaya untuk mengubah arah hidup kita kalau tidak ada kuasa yang mengubahnya. Jadi saudara-saudara, dalam Alkitab dikatakan pertobatan ini, Bapak Ibu, bertobat metanoia. Metanoia, meta artinya adalah perubahan atau melebihi. Noia, nous. Jadi bahasa Yunaninya pikiran itu nous atau noia. Jadi metanoia artinya perubahan pikiran. Ini harus kita mengerti, perubahan pikiran. Perubahan disitulah terjadinya titik itu. Jangan berpikir bahwa bertobat itu perubahan perilaku. Ingat dulu ya, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik supaya ngerti. Titik itu adanya di perubahan pikiran. Karena ada orang berperilaku tapi pikirannya tidak berubah. Pikiran itu adalah bagaikan lokomotif, Bapak Ibu. Perubahan perilaku itu akibat dari perubahan pikiran. Artinya pikiran itulah yang menyeret perilaku. Perubahan perilaku itu disebabkan oleh perubahan pikiran. Jadi mengenal Tuhan pertama itu yang berubah itu pikirannya. Dia harus tahu dulu, Tuhan ampuni saya. Aku sudah berdosa. Itu di dalam pikiran. Artinya dia paham dulu bahwa itu benar, itu salah. Baru pikiran yang sudah paham itulah yang menyeret perilakunya itu. Karena ada orang berperilaku karena latah gitu, tapi pikirannya nggak ada perubahan. Kenapa kau tidak mencuri lagi? Dia bisa saja dia tidak mencuri karena takut digebuki, takut masuk penjara. Tapi kalau dia ngerti firman bahwa itu sebuah dosa, pikirannya itu tahu itu benar, itu salah. Lalu pada akhirnya dia nggak mencuri, karena artinya selesai dulu di pikiran. Itu artinya metanoia, perubahan pikiran. Kita sudah tahu kita sudah bersalah pada Tuhan, berdosa pada Tuhan. Karena kita sudah tahu, berarti kita dekat pada Tuhan dan perilaku kita itu akan mengikut. Jadi perubahan perilaku disebabkan oleh perubahan pikiran itu. Jadi saudara-saudara, banyak orang yang memetakan diri menjadi seorang Kristen, perilakunya terpola menjadi pola Kristen, tapi pikirannya belum tentu sudah seirama dengan firman. Di titik itulah, di pikiran kita tahu Tuhan itu salah, ampuni saya. Lalu demikian perilaku kita akan mengikut. Itu sama dengan lokomotif. Ini adalah pikiran yang menyeret perilaku. Dan mau tidak mau, orang yang sudah bertobat itu dalam pikirannya,
perilakunya otomatis. Itu pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar, pertama, langkah pertama itu dalam pikiran. Dia tahu itu Tuhan yang kasih pikiran. Nah, siapa yang bisa membuat peralihan pikiran itu? Pikiran itu kok bisa dia sadar, dia bisa tahu dia berdosa. Kok bisa dia berbalik? Karena pikiran kita ini sudah diseret oleh kuasa kegelapan. Kok bisa berbalik? Yang membalikkan harus ada kuasa kebangkitan Kristus. Itulah titik itu. Saudara, mungkin kita berpikir pertobatan ini kan isu yang umum ini, isu yang sederhana juga. Kristus yang memungkinkan pertobatan yang sebenarnya, pertobatan sejati itu Kristus yang melakukan. Dan lewat keputusan itulah dia akan menyelesaikan umurnya itu di dalam keputusan start awal itu, dan dia akan berkelanjutan ke sana. Putusan awal itu yang disebut dengan titik balik itu. Jadi kita harus punya titik balik. Jadi jangan dulu berpikir aku sudah Kristen, aku sudah anak pendeta. Ini contoh konkretnya itu saya. Saya perlu punya titik balik, mengenal Tuhanku, mengenal Tuhan. Yang susah menemukan titik balik karena kita lahir di daerah Kristen. Kita pikir kalau sudah kita lahir di daerah Kristen, ya sudah mengenal Tuhan. Belum tentu. Nah, ini harus kita cari dalam diri kita. Kita pertanyakan dalam diri kita, Tuhan, saya harus punya titik balik. Dari mana ya? Benar juga ya. Dari mana saya dulu berangkat jadi Kristen ya Tuhan? Berangkat dari mana dulu saya? Berangkat dari karena saya dilahirkan oleh orang tua saya, opung saya Kristen, opung saya pendeta, contoh, atau bapak saya pendeta. Ini anak-anak saya cucunya pendeta, dari bapaknya pendeta, dari mamanya pendeta. Tetapi mereka saya ajarkan kalian harus punya titik balik. Apalagi kita seperti Kristen yang lahir di daerah Batak. Saudara punya pengalaman pribadi tanpa ada kaitannya dengan orang yang ada di sekitar saudara. Saudara punya perjumpaan pribadi. Terlepas dari agama apa di sekitar kita, terlepas dari kepercayaan apa orang tua kita atau famili kita, saudara harus punya pengalaman pribadi itu. Itulah yang mengubah arah hidup saudara. Dan saudara harus menemukan itu. Amin. Supaya jelas langkah saudara, dan mulailah ketika saudara sudah menemukan itu, saudara dilahirkan kembali. Itu dikerjakan kuasa kebangkitan. Jadi tidak seenak-enaknya orang ya bertobat itu ya bertobat gitu. Enggak. Pertobatan sejati dikerjakan oleh kuasa kebangkitan, dan arah hidup saudara itu dikerjakan kuasa kebangkitan, dan keputusan yang satu itulah keputusan yang kekal, keputusan seumur hidup, dan saudara menyelesaikan pertandingan ke satu arah itu. Dan keputusan itu begitu penting. Dan akhirnya saudara akan mengalami perubahan-perubahan, pembaharuan-pembaharuan di sepanjang perjalanan ini, sampai semakin disempurnakan. Nah, akhirnya lalu yang berikut. Nah, mari kita lihat titik balik maknanya. Ini ketika kita lahir ke dunia, lalu kita masuk ke dalam kubur. Banyak orang mengalami kejadian seperti ini. Bahkan banyak orang Kristen mengalami kejadian seperti ini. Tidak ada sesuatu terjadi dalam hidupnya.
mau seperti ini. Memang dia Kristen, mati pakai salib dan ditulis di Sondo Maria. Tetapi pernahkah satu masa, satu titik dalam hidupnya dia berjumpa dengan Tuhan? Entah umur berapa itu. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itulah titik balik. Pernahkah kita sudah sejauh ini melangkah? Kita sudah seumur ini menjadi seorang Kristen. Pernahkah kita di satu titik punya kesadaran penuh tentang bahwa Yesus telah mati untuk aku dan Dia telah bangkit untuk aku, dan karena pemahaman itu hidup saudara langsung berubah? Kalau belum, kekristenan kita adalah agamawi, Kristen agamawi, Kristen KTP. Jangan berpikir kalau sudah main musik sudah punya titik ini, kalau sudah melayani sudah punya titik ini, kalau sudah menjadi orang Kristen sudah punya titik ini. Pastikan. Karena kita menghadap Tuhan pribadi-pribadi. Kita menghadap Tuhan tidak berjemaah terwakili. Lalu ayo istriku, anakku sini, saya yang juru bicara kepada Tuhan. Tidak begitu. Saya juru bicara, kalian tenang saja, bungkam saja ya. Gak usah banyak ngomong. Saya menghadap Tuhan. Nanti di tahta pengadilan gak begitu. Satu demi satu. Gak ada bicara di situ siapa bapakmu, siapa mamamu. Harusnya kalian kolektif, kolegial. Bersama-sama. Ada utusan dari perwakilan enggak? Keselamatan itu pribadi-pribadi. Makanya titik balik itu harus dialami pribadi. Makanya kasihan kalau orang tua melarang anak ke gereja. Kasihan orang tua itu. Dia salah menggunakan tanggung jawab. Padahal pribadi-pribadi. Setiap pribadi harus menjumpai Tuhannya. Titik inilah yang harus ditemukan. Sehingga ketika saudara mengerti tentang titik ini, saudara memulai pertumbuhan rohani. Kenapa orang sulit bertumbuh rohani? Enggak punya cerita kelahiran. Enggak punya cerita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengganggu pemahaman kita kali ini? Enggak ya. Malah menyempurnakan. Amin. Memastikan. Karena kita ini kan mau masuk surga. Amin. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Kalau begitu untuk apa menikah? Untuk apa ada family? Itu tanggung jawab. Tak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Makanya pemain musik itu sudah punya titik balik, ya kan? Amin Jeremy. Yes ya. Bukan hanya bergerak ya kan? Oh, haleluya, puji Tuhan. Dia mengenal Sang Juru Selamat. Dia memberikannya kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan itu apa artinya? Kurios, pemilik. Nah, kalau Dia pemilik, berarti kita beraktivitas berdasarkan instruksi pemilik. Jadi ketika puji Tuhan orang ini ada satu titik di usia ini berjumpa dengan Tuhan dan dia menjalani hari tuanya itu, pada akhirnya apa? Mengalami kelahiran baru. Dia bertumbuh. Memang secara fisik dia semakin tua, tetapi secara rohani dia bertumbuh. Itu dimulai di titik ini. Bersyukur orang ini punya momen itu. Itu adalah kasih karunia.
dikerjakan oleh kebangkitan. Jadi khusus tentang kebangkitan ini banyak hal yang bisa disampaikan. Ajaib. Nah, lalu yang kedua, ya, contoh kasus titik balik. Mari kita perhatikan Lukas 24, tolong dibaca Bapak Ibu supaya cepat. Contoh orang yang mengalami titik balik di Lukas 24 ayat 13, silakan dengan suara yang kuat. Pak Manul pun boleh kalau mau. Ada? Silakan. Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13 sampai 31. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap. Ibu boleh. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah diperlihatkan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Iya, terima kasih Bu. Nah, ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini adalah sebuah contoh titik balik yang dialami 2 murid. 2 murid ini melambangkan Kristen yang sedang berjalan bersama dengan Yesus tapi tidak kenal siapa Yesus. Perjalanan 2 murid ini menuju Emmaus bersama dengan Yesus melambangkan perjalanan Kristen yang seringkali berbicara tentang Yesus. Mereka bertukar pikiran. Itu seperti bertukar pikiran tentang firman Tuhan, berdialog, mungkin berdebat teologi tentang firman Tuhan ini, berjalan bersama-sama, tapi mereka tidak tahu siapa teman mereka yang sedang bicara. Mereka menganggap Yesus itu adalah orang
Tetapi pada akhirnya, saudara-saudara, mereka mengajak Yesus untuk singgah. Ternyata orang ini orang baik. Ini melambangkan orang Kristen yang baik, namun tidak kenal siapa Yesus. Karena mereka tahu bahwa Kristen itu harus baik, ya kan? Amin. Orang Kristen harus baik, ya atau ya? Mereka bicara tentang firman Tuhan, mereka bertukar pikiran tentang firman Tuhan. Mereka tidak tukar pikiran tentang laku jabe beda. Itu memang gak salah, tapi bukan itu yang mereka bicarakan. Yang mereka bicarakan hal yang rohani, partodion. Nah, tetapi mereka juga tidak kenal siapa Yesus. Nah, ketika mereka makan perjamuan kudus, lalu apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Artinya, contoh titik balik itu di mana ada sebuah momen pikiran kita terbuka. Ya. Mata rohani kita terbuka. Itu momen itu titik balik. Jadi kita tidak hanya mengagumi atributnya Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib. Tapi kita nggak mengenal. Kita hanya tahu Dia besar, Dia ajaib, Dia Tuhan, Dia menciptakan langit dan bumi, tapi nggak kenal pribadi. Momen inilah yang harus kita punya. Terbuka mata rohani kita. Siapa kita di dunia ini? Siapa Kristus Sang Juru Selamat itu? Makanya setiap hari perayaan Natal, bangsa-bangsa di Eropa, Amerika, Eropa itu kalau Natal momen penting mereka pulang. Baik musim salju, baik musim perang, ayo itu adalah momen untuk pulang. Hari Natal, Christmas, hari Natal, semua. Tetapi mereka tidak sedang merayakan kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Mereka menganggap Natal itu ya sebuah perayaan di mana orang keluarga berkumpul. Tidak ada kaitannya dengan keselamatan bagi mereka. Tapi kita merayakan Natal karena kita tahu Allah jadi manusia, mencari kita yang berdosa. Dulu kita jauh dari Tuhan, tetapi Dia datang menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya. Dia mencari saya, Dia mencari saudara. Terbuka mata. Makanya ketika Dia punya titik ini, hal yang lain tidak penting lagi. Nanti kita lihat contoh yang berikut. Ya, mari kita lihat contoh ini. Satu waktu kita usah baca lagi waktu. Rasul Saulus, dia adalah penganut agama Yahudi yang sempurna. Penganut agama Yahudi yang sempurna, sama seperti Nikodemus. Nikodemus adalah contoh kesempurnaan hidup manusia. Tetapi bagi dia, Yesus harus sampaikan, harus dilahirkan kembali. Pencapaian manusia tidak bisa melayakkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian juga dengan Paulus, dia sedang, saudara-saudara, menunaikan tugas keagamaannya. Jadi semua hal-hal yang bertentangan dengan agama Yahudi dibasmi terhadap termasuk orang Kristen. Dia sedang menunaikan tugas keagamaan. Dia membasmi orang Kristen karena menurut mereka itu adalah sesat. Nah, tetapi dalam perjalanan ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu,
Tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dia menuju Damsyik. Tetapi dia menuju Damsyik untuk membantai orang Kristen. Tetapi di tengah jalan ada sebuah pertemuan khusus. Pertemuan khusus inilah yang disebut dengan titik balik. Terbuka matanya, terbuka pikirannya. Dia berpikir bahwa apa yang sedang dia lakukan itu sedang menyenangkan Tuhan. Ternyata tidak. Di tengah perjalanan dia punya pengalaman pribadi, dan pada akhirnya saudara-saudara, tadi kan yang berbalik itu pikiran. Mereka, ya, dia disuruh ke Damsyik, arahnya sama, tapi pikirannya sudah berbeda. Tadinya dia membantai orang Kristen di Damsyik, sekarang dia disuruh ke Damsyik bertemu dengan Ananias. Dia mengalami arah hidup yang berbeda, walaupun tujuan kota yang dituju itu sama, tapi arah hidupnya sudah berbeda. Itu yang disebut dengan titik balik. Ketika arah hidupnya berbeda, Bapak Ibu lihat, ini adalah Yesus, ini adalah Paulus. Akhirnya, saudara-saudara, arah hidup yang diambil Paulus terlihat dari pernyataannya ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini ya, dulu merupakan keuntungan bagiku. Jadi ada keuntungannya. Dia belum kenal Yesus nilai 0 dalam pikirannya. Ini 0. Sebelum seseorang mengenal Yesus, Yesus itu 0, dia itu 100. Aku hebat, aku jago. Nah. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kenapa dia menganggap rugi apa yang telah dia capai? Karena ada sebuah titik balik, ada sebuah penyingkapan khusus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semua yang dicapai dia itu adalah orang Yahudi yang sempurna, dan Yesus tidak dianggap. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kenapa dia bisa punya pernyataan seperti ini? Karena dia punya titik balik. Titik balik itu tadi mengubah arah hidup. Semakin Rasul Paulus, saudara-saudara, menjalani jalan itu tadi, semakin dia mengenal Tuhan itu, wah, apa yang dimiliki semakin tidak bernilai. Dibanding ada dua variabel yang dia bandingkan. Sekarang ini Yesus variabel yang kedua. Ada perbandingan. Dulu Paulus ini menganggap ini nggak ada apa-apanya. Aku orang sempurna 100. Semakin dia melangkah, Bapak Ibu, kita lihat ini perubahan angka ini. Semakin dia dekat dengan Yesus, wah, semakin dia melihat bahwa segala sesuatu bangga terlihat. Kenapa di sini? Karena semakin mengenal, semakin dia bandingkan dengan apa yang dicapai. Karena apa? Arah hidupnya itu. Amin. Jadi semakin kita, ketika kita punya titik balik, lalu kita mengarah ke sana, penilaian kita terhadap objek itu semakin berubah, semakin melangkah. Makanya dikatakan kuanggap apa? Sampah.
dalam bahasa Yunani artinya adalah kotoran. Dalam bahasa Batak, apa bahasa Bataknya kotoran? Segan mengucapkan. Apa bahasa Bataknya kotoran? Teh. Aduh, orang kudus di gereja masa udah teh. Kan bahasa Bataknya kotoran kan teh. Kotoran. Artinya sampah. Semakin kita kenal Tuhan itu, semakin nggak bernilai. Tapi kalau saudara makin bernilai, berarti nggak benar, belum punya titik balik yang jelas. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang, semakin kecil. Orang yang punya titik balik itulah yang punya pernyataan seperti ini. Orang nggak punya titik balik nggak punya pernyataan seperti ini. Memang tidak se ekstrim ini mungkin titik balik kita, pernyataan kita, tetapi arahnya sudah jelas. Amin. Arahnya sudah jelas. Sudah mulai saudara memberi nilai bagi Tuhan itu. Tanpa Engkau Tuhan, hidupku tidak berarti. Tanpa Engkau. Nah, ya sedikit lagi. Nihil titik balik, artinya orang yang tidak punya titik balik dalam hidupnya, apa yang terjadi? Ketika Yesus mati, padahal mereka sudah bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun, mereka melihat mujizat, mereka murid yang berbahagia, punya keuntungan yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air, mereka lihat 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, mereka lihat guru mereka itu wah luar biasa. Tetapi ketika Yesus mati, apa yang terjadi? Apa kata Simon Petrus? Aku pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan sudah panggil dia untuk menjaga jiwa. Akhirnya dia kembali ke apa? Kembali ke habitat. Orang yang tidak punya titik balik, lambat atau cepat dia kembali ke habitatnya yang lama. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini, anjing kembali lagi ke hutannya dan babi yang mandi kembali lagi ke dibersihkan kembali lagi, dibersihkan kembali lagi. Karena apa? Gak ada titik balik yang jelas dalam ini. Jadi kalau ada orang Kristen bolak-balik jatuh dalam dosa, bolak-balik dia mengatakan anugerah Tuhan besar sekali, anugerahnya sungguh besar. Nanti kalau kita berdosa diampuni lagi, berdosa parohan mula-mula lo dibatas. Nah, gitu. Parohan mula-mula lo. Tapi kalau kita punya pemahaman seperti ini, jangan-jangan dia tidak punya timbang. Arahnya itu walaupun lambat tapi jelas. Dia tidak kembali ke habitat yang lama. Lalu yang kedua, kata mereka kepadanya, siapa mereka? 10 murid yang lain. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Artinya apa? Mudah terseret. Orang yang tidak punya titik balik, dia mudah terseret. Karena banyak orang Kristen yang terseret, tidak punya arah hidup yang jelas. Lalu yang berikut, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya tidak berfaedah. Tidak berfaedah, tidak ada hasilnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sama seperti apa? Pohon yang dihinggapi oleh benalu, bukan manalu. Benalu. Akhirnya benalu ini menggerogoti pohon itu, akhirnya pohon itu mati. Jadi kalau ada Tuhan begini, benalu banyak menggerogoti hidupnya. Kalau begitu untuk apa hidup begitu? Kalau Tuhan sudah bersihkan, tetapi diizinkan lagi pohon benalu ini menggerogoti. Benalu ini hidupnya dari mana? Dari pohon itu. Ini melakukan dosa-dosa, fase ke-8, diizinkan tinggal di dalamnya.
Berarti kita sedang melakukan yang tidak berguna. Padahal Tuhan memanggil kita supaya hidup kita berguna. Supaya berguna. Tapi ini nggak berguna. Akhirnya apa yang terjadi? Berakhir ke pembakaran. Makanya orang yang tidak punya titik balik dalam hidupnya itu berakhir dalam pembakaran. Amin Bapak Ibu. Perlu kita punya titik balik. Haleluya. Mungkin ada di situ lagu kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ada. Baik. Haleluya. Haleluya. Coba dilihat kiri kanan, bilang begini. Kemana kau bikin kelas? Iya.